Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Ayu Andira dengan NIM 24357201006. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memberikan pembelajaran kepada teman-teman sekalian mengenai implementasi sequence. Nah, di sini ada pun penjelasan yang pertama. Pada tahap persiapan, saya menggunakan Flash sebagai base framework untuk membangun aplikasi web. Selanjutnya, saya mengimport beberapa library yang diperlukan, yaitu import ORS untuk mengelola folder, kemudian ada import time untuk menghitung waktu proses, kemudian ada import flash untuk menjalankan aplikasi web, menerima data dari pengguna dan menampilkan halaman HTML. Terus ada from fill atau import image filter untuk membuka dan memproses gambar menggunakan efek Gaussian blur. Setelah itu, saya membuat aplikasi Flash menggunakan app Flash9 sebagai inti dari aplikasi. Kemudian saya menentukan dua folder, yaitu upload folder sebagai tempat menyimpan gambar yang baru diunggah oleh pengguna, dan ada proses folder yang ini sebagai tempat menyimpan gambar yang sudah selesai diproses. Yang terakhir itu saya menggunakan OS MacDirs agar kedua folder tersebut otomatis dibuat jika belum ada, sehingga aplikasi dapat berjalan tanpa mengalami error karena folder tidak ditemukan. Selanjutnya yaitu ada arsitektur request response, yang dimana slide ini menjelaskan alur kerja aplikasi menggunakan arsitektur request dan respon. Proses dimulai ketika klien atau pengguna mengunggah gambar melalui metode HTTPOST. Permintaan tersebut dikirim ke server Flash sebagai sebuah request. Selanjutnya, server menerima file gambar, menyimpan ke dalam storage atau memori. Kemudian memulai proses pengelolaan gambar, misalnya memberikan efek blur. Pada tahap ini, proses dapat dijalankan menggunakan beberapa thread. Ini ada thread seperti thread 1 dan thread 2, sehingga beberapa pekerjaan dapat diproses secara bersamaan untuk meningkatkan kinerja aplikasi. Selama proses pengelolaan berlangsung, pengguna harus menunggu hingga seluruh proses selesai. Setelah semua gambar berhasil diproses, server mengirim kembali respon kepada klien berupa hasil gambar yang telah diolah dan siap ditampilkan atau diunduh. Baik, selanjutnya itu kenapa studi kasus pemrosesan gambar. Nah, di sini tuh pemrosesan gambar adalah salah satu proses dengan kompleksitas kinerja yang tinggi. Di sini ada beberapa yang digunakan dalam pemrograman. Ada image open yang dimana itu memuat data ke memori. Terus ada image filter Gaussian blur yang dimana itu proses transformasi pixel. Dan yang ketiga itu IMG save, yaitu operasian untuk menyimpan hasil. Kita akan menggunakan Gaussian blur sebagai simulasi komputasi tingkat tinggi. Setiap pixel dari satu gambar ini akan diubah berdasarkan matriks, di mana operasi manipulasi pixel membutuhkan tenaga CPU yang intensif. Ini ada tahap pengambilannya yang dimana itu dari sini ke sini, yang dimana pemrosesan gambar dilakukan per matriks yang ditentukan, contohnya matriks 3x3. Selanjutnya itu ada instruksi dieksekusi satu persatu.
pixel 2 tidak akan pernah dimulai sebelum pixel 1 benar-benar selesai diproses menjadi blur. Di sini dapat dilihat gambar diproses dari matriks 3x3, pertama kiri ke kanan, atas kembali, matriks 3x3 kedua kiri ke kanan, dan seterusnya. Tidak harus 3x3 tapi pasti dalam bentuk matriks. Ini merupakan thread 1, nah selanjutnya dan seterusnya. Setiap satu pixel dari banyaknya pixel mengantri untuk diproses, tapi hanya ada satu thread yang digunakan. Antrean akan menumpuk di belakang. Adapun struktur dasar aplikasi yang akan dibuat itu di sini ada APPY. Tujuannya itu main entry point dan routing logic, yang dimana teknologi flash dan pillow. Terus ada templates yang terdiri di dalam templates ini ada index HTML yang merupakan tujuannya itu from upload multi-file, dan juga teknologi itu HTML5 atau CSS. Terus ada kemudian itu ada plot yang dimana itu tempat penyimpanan sementara gambar asli, teknologi storage, dan yang terakhir itu ada CSS atau hasil gambar yang telah di blur, teknologi itu output. Baik, di sini kita akan masuk di praktek phase 1, hasil yang akan saya perlihatkan. Nah, sekarang kita sudah berada di Visual Studio Code, yang merupakan ini adalah text editor. Yang pertama kalian lakukan itu buat project baru di VS Code dengan nama Image Processing Parallel. Setelah itu kalian buatkan struktur folder seperti berikut ini. Di dalam Image Processing Parallel ini kalian membuatkan beberapa folder seperti proses, static, kemudian template, upload. Di dalam template itu ada index HTML. Fungsi dari upload ini itu merupakan folder untuk menyimpan gambar asli. Ada proses yang ini, fungsinya itu untuk menyimpan gambar setelah diedit blur. Tahap ketiga itu kalian buka file index HTML yang berada di templates ini. File index ini berisi tampilan UI untuk aplikasi image processing yang akan kita buat. File ini tidak termasuk CSS, jadi silahkan menyesuaikan dengan CSS masing-masing. Di sini saya sudah juga membuat CSS-nya yang dimana saya simpan di static. Nah, ini ada file style CSS saya. Ini tuh tergantung dari teman-teman sekalian mau menggunakan style CSS, kalian gunakan, jika tidak ya juga nggak apa-apa. Selanjutnya tuh di dalam index HTML kalian akan buat seperti ini, yang dimana ada type HTML, HTML language EN, terus ada head, meta class UTF, terus meta name, terus ada title, ada link, terus di dalam body ada div class container, H2, upload gambar. Nah, class container ini merupakan pemanggilan CSS yang ada di style CSS. Terus ada paragraf, nah pilih 10-20 gambar, dan seterusnya. Ada from method post and type multi-prompt for data div class input drop. Nah, kalian membuat seperti ini saja, yang seperti kalian lihat pada layar. Tunggu, saya kasih perbesar sedikit. Nah, kalian buat seperti ini. Nah, seperti ini. Kalian buat seperti ini saja, seperti yang kalian lihat di layar. Nah, teman-teman, sudah. Nah, di sini saya akan jelaskan penggunaan metode post untuk data. Penggunaan metode post yang ini itu merupakan untuk data yang besar. Dalam praktik ini kita menggunakan file gambar yang tidak mungkin bisa dikirim lewat URL. Terus ada ini anti-script multi garing from data. Ini merupakan data yang akan dibagi menjadi beberapa part untuk menampungnya setelah mengupload banyak file. Setiap menggunakan n-type wajib menggunakan ini type file.
yang merupakan ini merupakan file pada inputnya. Terus ada di sini multi request. Nah, ini merupakan fungsinya itu memastikan ada file yang diupload. Nah, selanjutnya itu ketika kalian sudah mengetik ini, nanti kalian akan perlambat sendiri. Nah, setelah kalian membuat seperti ini tuh, selanjutnya itu kalian buka file sequence py yang kalian buat, atau bisa juga pppy, itu tergantung dari penamaan file kalian. Nah, setelah membuat UI-nya, selanjutnya kita akan membuat bagian proses gambar yang dibuat menggunakan Flash. Nah, namun terlebih dahulu import library yang diperlukan sebagai berikut. Yang pertama itu import OS, import time, from Flash import Flash, render template request, terus from fill import image, image filter. Nah, setelah itu kalian akan inisialisasi dan konfigurasi dari dua folder yang telah dibuat untuk menyimpan dan mengupload gambar. Nah, ada di sini itu app sama dengan flash name, app config upload folder, upload ini yang ini. Setelah kalian mengimport yang di atas ini, selanjutnya kalian membuat ini. Nah, fungsi dari upload itu membuat link untuk mengupload gambar. Terus fungsi dari proses ini untuk memproses gambar, dan fungsi dari medicars ini exit OK itu merupakan jika belum ada folder yang dibuat maka akan otomatis dibuatkan. Setelah kalian membuat ini, selanjutnya itu kalian membuat yang bagian ininya lagi. Nah, membuat fungsi yang ini tuh untuk memproses gambar, yang dimana ada proses single image. Ini proses single image, ada file nama, upload folder, proses folder. Nah, di sini tuh image open dan image save itu fungsinya. Yang ini image open dan image save itu fungsinya akan membuka gambar dari folder unggahan dan menyimpan hasil menggunakan pustaka Pillow yang sudah diimport di atas tadi. Terus for in Rage 5 ini merupakan pemberian efek blur, Gaussian blur dijalankan berulang sebanyak 5 kali. Kalian bisa saja adjust untuk melihat perbedaannya. Sebentar kalau misalnya kalian ingin melihat perbedaannya. Terus ada radius 15 rentan pixel yang akan diubah warnanya. Komputer akan mengubah tidak sekaligus tapi per rentan pixel. Jika resolusi gambar tinggi namun diberikan rentan pixel rendah, maka semakin berat dan lama pemrosesan gambarnya. Komputasinya makin berat. Bagian ini juga bisa kalian adjust untuk melihat perbedaannya. Yang bagian ini tadi dengan bagian yang di Rangga 5 ini. Nah, setelah kalian membuat bagian depth processing image ini, selanjutnya itu kalian buat. Nah, ini fungsinya itu membuat root untuk logika file HTML saat mengunggah file. Setelah kalian mengetik ini, selanjutnya itu kalian memproses gambar secara sequence dengan menggunakan kode itu. Kodenya itu ini. Dari file names, dari sini sampai sini. Ini tuh juga merupakan CSS ya teman-teman. Bisa di backend itu kalian menggunakan CSS. Nah, ini. Saya akan geser pelan-pelan supaya teman-teman sekalian bisa mengikuti kodenya, atau kalian bisa mengulang atau memperlambat, atau kalian bisa men-screenshot. Teman-teman. Nah, setelah itu kita akan coba jalankan, dan dimana itu kita membuka terminal dengan cara Ctrl J. Nah, sebelum teman-teman menjalankan semua ini, kalian harus ada beberapa yang harus kalian install, seperti Flash, yang dimana kalian dapat lihat di sini list. Nah, ini merupakan hal-hal yang teman-teman perlu install di laptop teman-teman agar jika dijalankan itu tidak error. Ambil cd image processing parallel teman-teman. Kita tulis Python nama filenya sequence.py ya. Nah, error yang bukan karena tadi itu file parallel
dan sequence itu berada di luar, yaitu sequence pro, seharusnya itu di dalam image process parallel. Maka tadi itulah menyebabkan mengapa error. Nah, selanjutnya di sini saya akan mengulang Python sequence py. Oke, sudah berhasil. Terus link yang ini itu disalin ke Chrome. Nah, jika sudah pada tampilan seperti ini, di sini saya akan mengisi 10 gambar yang berukuran 2 MB. Setelah memilih 10 gambar, di sini kita akan proses gambar dan tunggu beberapa saat lagi. Karena di sini agak lama, jadi saya akan mempercepat prosesnya. Ini adalah hasil dari proses 10 gambar yang dimana kita akan mendapatkan waktu sekitar 94,96 detik. Baik, itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.